Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rakana 2. Kali ini saya akan menjelaskan cara visualisasi algoritma DDA pada OpenGL. Oke, untuk tutorial memvisualisasikan algoritma DDA menggunakan OpenGL, yang pertama pastikan bahwasannya IDE kalian yang akan kalian pakai itu telah memiliki library yakni GLFW dan juga GLAD. Nah, setelah itu seperti menyiapkan project C++ pada umumnya, pertama kita include dulu semua library yang kita butuhkan. Yang pertama ada library GLAD, GLAD. Yap, library GLAD. Dan ada library GLFW. Kemudian ada library ya iStream. Dan ada library CMAT untuk operasi matematika kita. Nah, mengapa kita menggunakan library GLAD dan GLFW? Yang pertama, GLAD ini berguna untuk menghubungkan project kita dengan GPU yang ada pada perangkat kita. Ini pada library GLFW kita menggunakannya untuk memvisualisasikan Windows dari OpenGL-nya. Nah, terus pertama kita perlu function untuk apa namanya? Ya, function untuk visualisasi garisnya. Ini mana pada function ini memiliki konstruktor, yaitu utama ada float nilai dari x0. Saya pakai float agar nilai dari x0, nilai dari semua atributnya jadi lebih presisi. Ini juga ada float y awal itu y0. Terus itu ada float dari x1 dan terakhir float y1. Nah, jadi kita inisialisasi nilai dari delta x-nya. Float delta x sama dengan x1 dikurang x0. Jadi dengan nilai dari delta y-nya yaitu y1 dikurang y0. Selanjutnya kita inisialisasi nilai dari stepnya, yakni float. Step up, nilai absolut dari dx jika dia lebih besar dari nilai absolut yx delta y, maka yang menjadi stepnya ialah nilai stepnya ialah delta x absolut delta x, dan jika tidak maka yang menjadi nilai stepnya ialah delta y. Setelah itu kita inisialisasikan nilai x increment dari nilai x increment x in, di mana nilainya itu delta x dibagikan step. Kemudian nilai dari y increment yakni delta y dibagikan step. Nah, kita inisialisasikan nilai x yang merupakan titik awalnya itu x0, juga nilai dari y yaitu y0.
Kali ini kita panggil sebuah metode dari GL ya. Ini GL begin untuk mulai menggambar garis koordinatnya. GL point. Kita buat titik point. Nah, kita menggunakan looping untuk mulai menggambar garisnya berdasarkan titik-titik yang dibuat tadi. For integer i sama dengan 0, nilai i kurang sama dengan step i increment. Inilah di int1 ya, inti. Cuma kita memakai mengambil metode function gl vertex 2f. Kenapa? Function ini kita pakai untuk memvisualisasikan garisnya, mana kita ingin, karena koordinat x-nya harus bersifat sudah dibulatkan, yaitu kita gunakan round dulu, round x dibagi nilai setengah dari ukuran window yang kita rencanakan. Sini saya untuk panjangnya saya pakai 400. Mana ntar pas kita inisialisasi Windowsnya kita akan memakai Windowsnya memiliki panjang sekitar 800. Ini untuk lebarnya dari sisi vertikal round y, yang mana saya akan melakukan 600 nanti, sehingga saya langsung pakai cuma 300. Untuk apa kita buat ini agar nanti gambarnya letaknya di tengah, gambarnya garisnya akan divisualisasikan di tengah. Ini nilai x tambah x increment nilai y tambah y increment. Dan yep, nya gln. Kita membuat function mainnya, bisa pakai int main, integer main awal. Oke, pertama kita inisialisasi dulu glf nya dengan menggunakan if glf init up return min1. Nah, kita inisialisasi Windows dari glf nya. Yang pertama ada glf window window sama dengan glf create window. Mana nilainya tadi ya, 2 kali nilai tadi ya, yang round
400 ini jadi 800, juga lebarnya jadi 600. Kemudian nama Windowsnya kita beri visualisasi algoritma DDA 0 0. Oke, next. Jika Windows DLFW terminate, return 1 1. Oke, selanjutnya kita membuat apa ini, kita menggunakan jendela atau Windows mana yang kita gunakan. Ini kita buat komen glfw mac content konteks current, mana internet itu adalah window. Selanjutnya gled gl udah untuk load gl nanti. Burung lagi gl load proc sini buat gl fw get proc address, gl fw get proc address. Oke, koma. Selanjutnya kita buat perulangan untuk inisialisasi dari ya GL nya, penderingnya. While jika GLFW nya mana dia, oke, GLFW window show close window, jika window yang belum tutup. Atau perlu cancel GL nya, GL clear GL color buffer bit, color buffer bit, mana dia, color buffer bit. Oke, next. Sini kita perlu warna garisnya ya, ini warna putih 3F 1,0 F 1,1 ini jadi kok ya, F 1,0 F dan terakhir 1 mana F juga. F. Sebentar, ini ada error ya.
1.0f, 1.0f, dan terakhir juga 1.0f agar warnanya jadi putih. Next, kita panggil method drawDA tadi. Mana saya akan menentukan nilai x dari x0 nya itu ialah min 200, dari y0 nya min 150, kemudian nilai dari x nya 200, ambil dari x1 nya 200, y1 nya jadi 150. Dan next, kita akan memanggil function agar gambar yang tampil di layar ini buffer Windows. Kemudian juga untuk mencek inputnya, jadi seperti tombol close dan lain-lain. Ya, fw events, dan kemudian di sini kita buat gl fw terminate, dan yang terakhir return 0. Oke, kemudian Ctrl Shift B, saya akan mulai membuild kodenya. Setelah itu enter saja, saya akan langsung tutup terminal. Untuk memanggil, ya, untuk menjalankannya kita ketik main.exe. Sebentar, sepertinya ada error. Ctrl Shift B. Oke. Oh, jadi salahnya itu ya, kenapa jadi nggak mau muncul? Soalnya tadi kita menggunakan GL point, bukan GL point, sehingga ya itu ya dia tidak muncul. Sebentar ya, saya akan tambah lagi source-nya. Ya, oke. Ya, inilah hasil visualisasi dari kode ini. Kayak sini kita menunjukkan garis miring menggunakan algoritma DDA. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya berikan. Maaf jika ada kurangnya, mungkin belum pernah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.